Nah, teman-teman, lebih suka jualan offline atau jualan online? Kalau aku sih sekarang lebih suka jualan online. Kenapa sih? Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau sharing sedikit tentang kenapa kita harus mulai berjualan online. Maka dari itu, jangan sampai ketinggalan dan tonton video ini sampai habis. Stay tuned! Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau bahas sedikit tentang kenapa kita harus mulai berjualan online. Seperti di bisnis aku, bisnis Oriflame gitu. Sekarang nih, pas kebetulan lagi ada wabah atau pandemi COVID-19 ini, aku lebih senang, makin suka sama yang namanya jualan online. Apalagi memang bisnisku, bisnis Oriflame ini memberikan support baik online ataupun offline. Nah teman-teman, kenapa sih teman-teman yang di luar sana juga mungkin sekarang punya bisnis atau punya toko-toko harus mulai membangun bisnis online-nya? Karena teman-teman ada beberapa hal yang harus teman-teman mulai perhatikan dan mulai pikirkan kenapa teman-teman harus mulai nih pindah gitu atau pindah haluan menuju bisnis per-onlinean. Yang pertama teman-teman, karena sekarang zaman sudah dikuasai oleh internet dan semua orang juga sudah mulai berubah gitu. Sudah mulai mencari sesuatu hal yang memang bisa membuat mereka lebih mudah, baik itu dalam melakukan pembelanjaan. Nah sekarang udah jarang banget nih orang-orang kalau mau menimbang-nimbang harga harus bepergian dulu dari satu toko ke toko lain hanya untuk mengecek harga gitu atau membandingkan harganya. Karena sekarang di dunia internet ini orang-orang hanya bisa melakukan dengan membandingkan harga lewat toko-toko online shop teman-teman. Maka dari itu, agar teman-teman bisa memastikan bahwa toko teman-teman tetap ramai pengunjung, teman-teman harus mulai beralih nih ke bisnis online. Dan yang kedua, kenapa kita harus mulai berjualan online teman-teman? Karena dengan berjualan online kita bisa mendapatkan investasi yang relatif lebih rendah dan juga memiliki resiko yang minim. Karena apa? Karena bayangkan nih teman-teman, kalau teman-teman punya toko di luar sana atau tokonya ada banyak cabangnya gitu teman-teman, yang investasi yang harus dikeluarkan teman-teman juga nggak sedikit gitu, tapi banyak. Contohnya apa? Teman-teman harus mengeluarkan budget untuk menyewa toko, atau teman-teman harus menyewa karyawan gitu kan, memberi upah karyawan. Dan teman-teman pastinya ingin membuat toko sewaan itu lebih decent atau terlihat memang seperti pertokoan. Jadi teman-teman pastinya akan menyukai untuk mendekor atau memberikan desain interior kepada toko teman-teman tersebut gitu. Dan itu sudah bisa dipastikan budgetnya nggak dikit ya, membutuhkan budget yang lumayan besar gitu. Tapi kalau teman-teman mau berjualan atau berbisnis di online, teman-teman diperkirakan hanya membutuhkan investasi yang relatif rendah atau murah teman-teman, karena teman-teman bisa memanfaatkan internet dan juga sekarang yang namanya sosial media sudah digandrungi banyak orang teman-teman, sehingga dengan teman-teman membuka toko online teman-teman juga kemungkinan besar bisa langsung menggaet atau mendapatkan pengunjung di toko online teman-teman dengan syarat-syarat tertentu gitu. Nah teman-teman, hal ketiga yang teman-teman harus ingat kenapa kita harus mulai berjualan via online aja, karena teman-teman dalam dunia online teman-teman kan akan merasakan pengalaman bahwa tidak ada nih yang namanya batasan akses ataupun lokasi. Mau teman-teman berjualan ke luar daerah atau keluar pulau, bahkan sampai internasional pun mereka bisa kita jangkau dengan toko online shop kita.
seperti itu. Bahkan pengiriman pun sekarang udah banyak banget ya yang namanya ekspedisi-ekspedisi yang bisa menjangkau berbagai macam daerah, sehingga akan sangat memudahkan kita dalam menjual produk-produk yang kita jual. Sebagaimana dalam bisnisku ini, di bisnis Oriflame, baik itu dari pengorderan ataupun pembayaran dan bahkan pengiriman, semuanya bisa serba online, dan kita sebagai member atau konsultan cukup berdiam diri saja di rumah gitu teman-teman. Dan hal keempat yang harus teman-teman perhatikan, kenapa kita harus mulai berjualan online teman-teman? Karena nih bisa menjadikan suatu hal yang lebih produktif dari sosial media yang kita punya. Jadi zaman sekarang pastinya kita semua punya yang namanya sosial media ya teman-teman, baik itu Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Blogspot, website dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa menjadikan sosial media kita sebagai platform atau optimasi sosial media kita sebagai wadah yang lebih produktif, teman-teman bisa mulai berjualan online. Daripada yang kita isi atau yang kita input ke dalam sosial media kita hal-hal yang negatif atau hal-hal yang mungkin kesannya sangat pribadi, seperti galau-galau lah, curhat-curhatan dan sebagainya. Teman-teman bisa melakukan hal yang lebih produktif dengan berjualan online yang bahkan tentunya bisa menghasilkan. Oke? Nah teman-teman, sekarang kita move nih, gimana caranya biar kita bisa mengoptimasi sosial media kita sebagai platform penjualan. Nah teman-teman, sosial media kita bisa langsung kita gunakan sebagai platform nih untuk kita berjualan. Dengan cara apa? Teman-teman bisa memulainya dengan cara branding atau personal selling gitu. Nah teman-teman, yang namanya branding itu penting banget loh, atau kita berpromosi di sosial media. Karena apa? Karena sosial media itu, dengan kita berjualan di sosial media sama aja loh kayak kita punya toko online gitu. Nah di toko ini teman-teman pastinya ingin memiliki pengunjung, menjaring pendatang untuk setidaknya bisa melihat-lihat produk kita, dan bahkan pada akhirnya kita menginginkan adanya transaksi, ya kan? Maka dari itu teman-teman, promosi sosial media itu juga ada tips-tipsnya tersendiri. Dengan cara kita konsisten terhadap promosi yang kita buat di sosial media kita. Jadi ibaratnya nih teman-teman, kalau kita promosinya bolong-bolong, misalnya Senin kita promosi, Selasa kita nggak promosi, Rabu kita promosi, Kamis, Jumat kita nggak promosi. Misal orang yang Senin cuma lewat aja, atau mereka nge-skip aja promosian kita gitu di sosial media, baik itu di Instastory atau di feeds atau di status WhatsApp gitu. Barangkali mereka tertariknya pada hari Kamis, Jumat saat toko kita malah tutup teman-teman, jadi rugi banget kan. Maka dari itu, untuk menjaring pengunjung itu kita wajib yang namanya konsisten teman-teman dalam mempromosikan produk atau perusahaan kita atau startup kita, seperti itu. Jadi sudah bisa dipastikan, walaupun awal-awalnya kita masih sepi pembeli, sepi pengunjung, it's okay, no problem gitu. Karena memang tujuan kita saat kita baru pertama kali promosi, yaitu kita mau membangun yang namanya trust gitu, membangun kepercayaan kepada teman-teman kita atau calon target pasar kita di sosial media gitu. Nah, dengan teman-teman rajin, konsisten promosi setiap hari, dengan promosi yang beragam dan menarik, suatu saat pasti banyak pengunjung yang datang ke store kita atau melihat-lihat produk yang kita jual, bahkan sampai menghasilkan transaksi seperti itu. Maka dari itu teman-teman ingat. Oke teman-teman, jadi sudah bisa dipastikan ya bahwa yang namanya interaksi akan membawa transaksi. Kalau teman-teman di sosial medianya kurang berinteraksi dengan orang-orang atau cuma diem-diem wae gitu ya, cuma sepi-sepi aja Instagramnya atau Facebooknya atau sosial media lainnya gitu, nggak ada cuap-cuap sama orang gitu, jangan harap teman-teman ada yang namanya transaksi, karena transaksi bermula dari interaksi. Maka dari itu yuk bangun interaksi teman-teman bersama teman-teman sosial medianya sebanyak mungkin, sesering mungkin, dan sepositif mungkin. Jangan sampai
interaksinya pun negatif teman-teman, karena kalau banyaknya interaksinya yang negatif belum tentu juga nantinya ada transaksi gitu. Nah teman-teman, untuk bisa mengoptimasi sosial media dengan branding, teman-teman juga bisa melakukan hal-hal yang lebih eye catchy gitu. Seperti apa? Seperti materi bahan brandingnya. Jadi teman-teman juga bisa mulai menampilkan sesuatu yang lebih cantik. Jadi saat teman-teman promosi, jangan sampai teman-teman promosi sesuatu yang flat gitu atau yang membosankan. Nah, contohnya apa nih? Contohnya teman-teman bisa input produknya teman-teman beserta desain yang menarik. Nah, aku biasanya suka desain dengan beberapa aplikasi yang memang sudah disediakan juga nih di internet gitu. Seperti apa? Teman-teman bisa mencoba memakai Canva, StoryArt, PixArt, InShot, bahkan Mojo dan aplikasi-aplikasi lainnya yang memang banyak banget teman-teman bisa temukan di App Store ataupun Play Store. Dengan begitu, dengan teman-teman memakai desain yang menarik dan juga unik gitu, hasil brandingan atau cara promosi teman-teman dalam berjualan produk atau startupnya teman-teman itu juga bisa menambah nilai plus dan suatu saat mungkin bisa menarik pengunjung atau pendatang untuk akhirnya bertransaksi dengan kita. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh kirim like-nya dan teman-teman juga boleh banget sharing di kolom komentar biar aku bisa baca dan kita bisa saling sharing teman-teman. Dan untuk video-video update selanjutnya teman-teman boleh subscribe ya. Mungkin cukup sekian sharing dari aku di video kali ini, semoga bermanfaat. Semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.